berserah, kami boleh bergantung pada Allah kami yang hidup. Hari ini kami telah dijadikan lebih dari seorang pemenang. Yang percaya katakan amin. Haleluya, katakan bersama-sama. Terima kasih atas semua yang telah Engkau berikan buat kami. Dan kami akan menyiapkan hati kami untuk menerkan firman-Mu yang menjadi pelita dan terang bagi kaki kami dan menuntun kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Engkau ada bagi kami.
kami yang ada di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur hari ini kami memuji, memuliakan, meninggikan dan menyembah nama-Mu yang kudus. Biarlah pujian penyembahan kami hari ini berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami melalui hamba-Mu. Sampaikan isi hati-Mu kepada kami, supaya kami dapat mengerti setiap kehendak-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkannya, menyimpan di dalam hati, merenungkan siang dan malam, dan melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur, yang percaya katakan amin. Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita melakukan ibadah online, ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus, karena kita mengikuti himbauan dari pemerintah untuk melakukan ibadah secara online. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama, terdapat di dalam Injil Markus pasal 16 ayat 9 sampai 20. Injil Markus pasal 16 ayat 9 sampai 20 saya akan bacakan, demikian bunyinya. Judul perikopnya, Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya. Yesus terangkat ke surga. Ayat 9 begini bunyinya. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, Ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu Ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka, ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya Ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan Ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat Dia sesudah kebangkitannya. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya ke atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbahagialah kita yang membaca, mendengarkan, menyimpan dalam hati serta melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Ayat 19 saya akan baca sekali lagi. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Saudara-saudara, hari ini kita memperingati peristiwa spektakuler yang menancapkan tonggak kemenangan iman Kristiani, yaitu kenaikan Yesus Kristus yang terjadi 40 hari setelah kebangkitannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Mengapa disebut sangat spektakuler dan luar biasa? Karena Tuhan Yesus Kristus terangkat naik ke langit, disaksikan langsung oleh murid-muridnya. Di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 9 sampai 11 dikatakan demikian. Terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Saudara-saudara, ini bukti nyata dan tidak bisa diragukan lagi bahwa Tuhan Yesus berasal dari surga. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, Yohanes 3 ayat 13 mencatat dengan jelas, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hanya Yesus yang turun dari surga dan naik ke surga, disaksikan oleh orang banyak. Saudara-saudara, maka adalah janji yang pasti jika Tuhan Yesus menjanjikan tempat di surga bagi kita, anak-anaknya, bagi saudara dan saya orang yang percaya kepadanya. Janji itu bukan omong kosong, janji itu bukan saudara perkataan bualan, tetapi janji itu ya dan amin. Di dalam Yohanes 14 ayat 2 dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagi kamu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus naik ke surga bukan untuk mencari atau saudara kembali ke rumahnya sendiri, tetapi Yesus naik ke surga menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Berbahagialah kita semua yang percaya kepadanya. Saudara-saudara, saat Yesus kembali ke surga, Ia tidak meninggalkan dan membiarkan kita sendirian menghadapi pergumulan hidup. Akhir-akhir ini saya sering kali mendengar banyak orang mengeluh. Mereka mengeluh susah mencari rezeki. Mereka mengeluh susah berjualan di pasar. Mereka katakan sepi sekarang, yang beli sedikit. Ada juga yang mengeluh perekonomiannya mulai saudara porak-poranda karena COVID-19 ini. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, itu tidak seberapa dibandingkan dengan jaminan Tuhan Yesus, yaitu tinggal bersama Dia di surga. Saudara, di dunia ini bukan tempat kita. Di dunia ini kita hanya menumpang. Tidak selamanya kita tinggal di dunia ini. Jangan mau dibebani dengan saudara yang kasih oleh Tuhan persoalan-persoalan hidup yang saat ini menindih kehidupan saudara. Saudara, berdoalah jika ada persoalan hidup. Minta kekuatan dari Tuhan. Minta hikmah dari Tuhan. Bagaimana caranya mengatasi persoalan hidup itu. Dan yang penting bagi kita, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, kita tanamkan di dalam pikiran, dalam hati kita bahwa dunia ini bukan rumah kita. Dunia ini bukan tempat tinggal kita. Dunia ini hanya saudara tempat kita menumpang hidup. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan. Jadi sekarang ini yang kita pikirkan adalah hidup kekal di surga. Sekarang ini yang kita pikirkan saudara yang kasih oleh Tuhan, hidup selama-lamanya. Hidup di dunia ini sementara. Makan, minuman, pakaian itu hanya saudara sementara. Jangan terlalu dipikirkan saudara. Yang harus kita pikirkan sekarang ini adalah kehidupan kekal bersama Tuhan Yesus di surga.
Tuhan Yesus naik ke surga menyediakan tempat bagi kita. Dan itulah yang menjadi fokus hidup kita sekarang ini. Saudara-saudara, saat Tuhan Yesus kembali ke surga, Ia tidak meninggalkan dan membiarkan kita sendirian menghadapi pergumulan hidup ini. Yohanes 16 ayat 7, saudara, dengan jelas mencatat, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Saudara, penghibur itu Roh Kudus yang saat ini ada bersama-sama dengan saudara dan saya, tinggal bersama dengan kita. Yesus telah menyelesaikan tugas dan menggenapi misi Allah bagi dunia. Karena itu Ia harus kembali ke surga. Bukti bahwa Yesus adalah benar-benar utusan Allah. Dia tidak hanya pergi tetapi kembali ke surga disaksikan oleh banyak orang. Saudara-saudara, biarlah melalui peristiwa ini iman kita, iman orang percaya, iman saudara dan saya makin teguh, makin berakar kuat di dalam Tuhan. Sebab ada jaminan keselamatan dan kehidupan kekal di surga bagi kita yang percaya kepadanya. Sebaliknya bagi orang-orang yang tidak percaya dan menolak Dia, penghukuman kekal sedang menanti. Saudara-saudara, sekali lagi berbahagialah saudara dan saya yang percaya kepada Dia, yang datang dari surga ke dunia dan kembali ke surga, sekarang menyediakan tempat bagi kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup kekal bukan omong kosong, tapi jaminan pasti karena telah disediakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari tutup Alkitab saudara, kita akan berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur hari ini Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk mendengarkan firman-Mu. Firman yang singkat ini Tuhan kami percaya akan kami simpan di dalam hati kami, kami renungkan siang dan malam dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami bangga memiliki Tuhan seperti Engkau, Tuhan yang rela tinggalkan surga, turun ke dalam dunia dan kembali ke surga, menyediakan tempat bagi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Yang percaya katakan amin. Doa berkat ya. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur hari ini Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk mengikuti ibadah online kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Mengingatkan kembali kepada kami umat-Mu bahwa Engkau naik ke surga menyediakan tempat bagi kami. Engkau mengingatkan kembali kepada kami bahwa kehidupan di dunia ini hanya sementara. Kami tinggal di dunia ini bukan untuk selamanya. Kami hanya menumpang 70 sampai 80 tahun saja. Engkau mengajar kepada kami untuk fokus memikirkan kehidupan kekal bersama Engkau di surga, kehidupan yang selama-lamanya. Oleh sebab itu Tuhan, ajar kami untuk tetap teguh beriman kepadamu sampai Engkau memanggil kami tidak kedapatan cacat dan celah dalam hidup kami, sehingga kami layak tinggal bersama Engkau di surga. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah ibadah memperingati kenaikan Tuhan Yesus ini boleh menguatkan iman percaya kami, semakin berakar, semakin teguh di dalam Engkau. Terpujilah nama-Mu. Saat ini kami akan mengakhiri ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mengakhiri dan meninggalkan tempat, arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu, dan terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, kekuatan, penghiburan, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus mulai hari ini sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Yang percaya katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati.